Nah, teman-teman, kemarin kita ada review nih ya dari market. Kita ada review dari Jumat kemarin dan juga kemarin bahwa saham-saham komoditas tuh berpotensi mengalami pantulan atau technical rebound. Lightingnya too bright. Oke lah, kecilin dikit. Ting. Masih terang aja nih lightingnya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Gak bisa dikecilin. Oke lah. Ya, jadi aku ulang lagi ya. Saham-saham komoditas mengalami technical rebound seperti yang kita udah antisipasi dalam morning briefing dan juga dalam IG Live hari Jumat kemarin, seminar Sabtu, dan juga pagi hari ini di morning briefing tadi pagi gitu. Nah, jadi teman-teman, hari ini memang ada alami technical rebound untuk saham-saham komoditi. Tapi kabarnya gimana? Kita akan langsung lihat. Yang pertama, pastinya kita lihat IHSG dulu. Kita lihat IHSG ya. Oke, Sandi Muslimah, aku ngantuk tapi tetap dengerin IG Live Ellen. Semoga kamu nggak ketiduran ya. Ini semoga bukan jadi obat tidur. Oke, jadi kemarin kita ada expect IHSG koreksi turun sampai 6510, tapi hari ini dia mengalami pantulan atau technical rebound, kena di area supportnya di low di sini pada tanggal 13 Mei 2022 kemarin kena dan mantul. Nah, pantulan ini teman-teman, saya cuma mau kasih tahu kenaikan ini sifatnya masih sangat temporer atau masih sangat sementara dan masih bisa ada koreksi atau bisa turun. Jadi turun ke sini dan kemudian mantul lagi. Jadi teman-teman, di sini belum waktunya kita agresif dulu gitu ya. Belum waktunya kita agresif dulu. Kalau teman-teman yang mau investasi, nyicil-nyicil dikit boleh. Nah, kita lanjut sebelum ke saham komoditas yang hari ini mengalami pantulan. Pastinya kita mau bahas dulu saham-saham berkapitalisasi besar yang mempengaruhi gerak bursa. Yang pertama adalah BBCA. Nah, BCA ini di sini teman-teman kemarin sempat breakdown dari level 7250 dan hari ini tadi naik lagi, ditutup balik ke 7250 seperti yang kita udah bahas beberapa waktu kemarin bahwa angka 7250 ini sakral. Dia jadi support yang berkali-kali mau ditembus gak bisa terus. Ini di 3 November, di 30 November dan terus kemudian di 10 Mei, di 14 Juni. Jadi berkali-kali dia mau ditembus gak bisa dan bahkan kemarin udah ditembus ke bawah nih naik. What to expect? Jangan senang dulu, maksudnya jangan senang dulu wah kayak ini naik nih, kita FOMO. Enggak. Kita ngelihatnya masih bisa begini. Jadi dia masih bisa turun muji support terdekat 6.900, abis itu kita akan update lagi dari 6.900 ini gimana. The worst scenario seperti yang kita bilang kemarin ke 6.200 karena udah sempat breakdown dari pattern head and shoulders-nya. Nah, kita akan update terus teman-teman ya. Belum tentu dia akan menyentuh level terendahnya 62, tapi ya kita update terus aja. Oke? Oke, Suyoko Paustinus, jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, apa dampaknya terhadap saham perbankan? Ya, jadi kalau dampak terhadap saham perbankan, sebelum saya bahas di situ, saya mau bahas dampak terhadap keseluruhan market dulu, keseluruhan saham dulu gitu. Jadi kalau biasanya suku bunga dinaikkan, dampaknya adalah saham turun. Kenapa? Logikanya sih banyak orang yang berinvestasi pada instrumen investasi yang memberikan return yang lebih tinggi, yaitu karena suku bunganya lebih tinggi gitu. Bisa ke deposito, bisa ke obligasi dan lain sebagainya gitu. Sedangkan saham dianggap instrumen investasi yang mungkin saat ini lagi agak beresiko gitu ya. Nah, jadi itu juga berdampak pada saham-saham perbankan sehingga dalam jangka pendek kalau misalkan suku bunga naik, saham perbankan bisa agak terkoreksi. Padahal sebenarnya kalau diperhatikan bisnisnya, harusnya saham perbankan ini juga mengalami satu sentimen yang positif kalau misalkan suku bunga dinaikkan, tapi intinya singkatnya sih dalam jangka pendek bakalan bisa terdampak terkoreksi dulu gitu. Nah, ini ada yang nanya lagi di genstore.id. Jika BCA bisa ke 6.200 mau sell dulu gimana? Soalnya modalnya di angka segitu. Belum tentu, masalahnya belum tentu kena sampai 6.200. Kalau aku jadi kamu,
kalau aku jadi kamu, aku sih akan hold aja gitu, dan nanti di 62 ya aku nambah lagi. Wah, harusnya bisa cuan dong, bisa cuan dan beli balik lagi. Iya benar, kalau kamu jual sekarang memang cuan, tapi kalau kamu jual sekarang dan harganya nggak turun sampai ke 62, kamu hilang barang di harga murah gitu, jadinya di tradingin padahal plan awal mau diinvest. Nah sekarang kita mau update untuk nanti tradingnya, aku update juga ya. Sekarang aku update untuk banking big caps di 5 bulan pertama tahun 2022 ini kinerjanya masih solid gitu. Jadi Bank Mandiri ini loan growth-nya, pertumbuhan tingkat kreditnya dia itu 11,4% year over year, itu tumbuh di atas target perseroan sekitaran 8% gitu ya. Dan kemudian depositnya juga bertumbuh 10,9% year on year. Nah, sedangkan BCA sendiri ini pertumbuhan utangnya, loan growth-nya ini tumbuh 11,4% year on year. Depositnya tumbuh 16% year on year ya, dan LDR-nya ini 63%. Jadi ini cukup bagus. BNI tumbuh 6,7% year on year gitu. Jadi BCA dan BMRI ini agak-agak mirip-mirip gitu ya, masih tinggian BCA di pertumbuhan depositnya gitu. Jadi sebenarnya sektor perbankan sendiri masih bagus secara fundamental. Jadi kalau turun, nah itu jadi kesempatan yang bagus buat teman-teman buat invest gitu. Untuk BRI dan kawan-kawan, aku nggak update untuk supportnya karena kemarin udah ada dan akan dibahas di morning briefing besok lagi gitu. Oke. Ini saya Daul ya. Saya udah jual BCA karena kemarin average 7.400. Kita kira waktu yang tepat buat masuk lagi itu kapan? Sekarang valuasinya masih agak-agak tinggi sebenarnya untuk BCA, tapi ya BCA ini selalu tinggi valuasinya. Di angka 6.900 ke bawah itu termasuk secara teknikal ya, termasuk agak murah, apalagi kalau dikasih 6.600 ke bawah. Tapi kalau aku personally BCA ya aku udah beli beberapa bulan kemarin, aku nggak lepas-lepas sih, aku biarin aja gitu. Oke, terus ini ada yang nanya apakah Sido muncul boleh untuk investasi jangka panjang? Bisa gitu. Roland Bos Mobil, dia bilang BCA udah breakdown, valuasi mahal juga, better BNI dan Bank Mandiri posisi masih di atas MA200 dan valuasi terbilang murah. Justru udah breakdown dari MA200 itulah justru malah bagus. Kenapa? Kalau mau jatuh sekalian, nggak nanggung gitu. Dan yang valuasinya paling murah belum tentu yang naiknya paling cepat. Jadi kalau diperhatikan dari 4 ini biasanya yang paling naik paling cepat tuh BCA. Anyway, kalau mau pilih Bank Mandiri, BNI ataupun Bank Rakyat Indonesia, oke juga kok, silahkan. Oke, terus kemudian banyak yang nanyain Sido muncul sore hari ini. Sebelum aku bahas sektor pertambangan, aku mau bahas Sido muncul dulu. Sido muncul waktu itu sempat jatuh lumayan signifikan di sini di sekitaran bulan April. Waktu itu kita ada infoin kalau mau investing bisa masuk gitu, meskipun valuasinya ya nggak murah-murah amat. Ya kalau yang investing hold aja lah ya. Kalau yang trading ya ini kayaknya wait and see dulu. Oke, sekarang kita mau lihat untuk sektor pertambangan. Batubara yang pertama adalah ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Ya surprisingly dia naiknya paling kenceng. Kemarin kita antisipasi yang bakalan naik duluan itu saham Indi ya, lebih ke Indi. Tapi kemudian ini paling kenceng naiknya ITMG. Kita lihat ya di sini ya. Jadi nah ini chart itu untuk mengantisipasi, tapi bisa juga dia bergerak anomali gitu. Jadi ini head and shoulders, terus kemudian kemarin sempat 2 hari breakdown. Nah bukannya lanjut breakdown, ini dia malah naik tinggi. Oke, jadi path-nya kira-kira gimana? Path-nya kira-kira kayak gini. Mungkin dia masih akan bisa naik lagi sehari 2 hari, terus kemudian dia turun lagi, dia akan jadi zigzag. Oke ya. Nah terus kemudian kita akan lihat untuk saham yang lainnya dari sektor batubara. Kita memperkirakan untuk batubara ini bisa mantul. Jadi teman-teman kalau nonton IG live saya beberapa hari terakhir, batubara dan metals ini bisa mantul. Cuman saya memang jujur nggak menyangka mantulnya tuh di ini hari apa ya? Ya Jumat kemarin saya ada ngomong di IG live kemungkinan Selasa atau Rabu mantul gitu. Cuman ketika IG live kemarin hari Senin saya pikir kayaknya bakalan Rabu deh mantulnya. Ternyata Selasa udah naik, udah mantul. Jadi udah nggak apa-apa. Kita di Mtrade ada di Indi, ya, nitip sendal kalau istilahnya coach di Indi. Karena kita cuma ambil satu doang. Kenapa? Karena ini kita ngelihatnya naiknya bakalan terbatas.
jadi dia bisa koreksi lagi gitu. Jadi ini ada row. Terus kemudian oke, nah ini India. Nah, ini Indi tuh M-Trade kemarin ada beli di sini, dan ini dia potensi mengalami pantulan atau technical rebound, mentok paling tinggi sampai 2.500 ya, dekat 2.500. Kalau misalkan candlenya udah reversal ya keluar dulu aja, exit dulu aja, karena kita mau perkirakan dia kan gerakannya gini, turun terus bisa zigzag. Nah, kalau zigzag bagus, berarti dia bentuk double bottom. Kalau nggak zigzag dia akan breakdown. Sebenarnya sih akan zigzag sih di sini, turunnya udah cukup banyak. Oke. Angelica Claris Tower buat jangka menengah bisa, kalau modal bawah bisa sekarang, yang modal atas-atas exit dulu untuk towernya buat profit taking dulu deh nih, karena naiknya udah tinggi banget. Perhatikan ini tower. Oke, ini TOWR ya. Ya, ini jadi wait and see dulu aja. Kalau misalkan yang belum punya jangka menengah tuh boleh hold, yang punya modal di bawah 1000. Yang bawah 1000 ini murah. Kalau di atas 1000 lumayan mahal. Bentar ya. Let me check. Let me check. Sebentar. Aku mau cari satu data dulu tentang tower. Oke, besok kita bahas di morning briefing ya buat TOWR. Aduh, nge-hang guys, bentar ya, sorry ya. Oke guys, aku mau lanjut bahas sektor komoditi ya, karena komoditi hari ini rame banget, terutama metals. Call-nya cukup ya, diwakili oleh beberapa saham itu tadi. Aku mau bahas metals. Ya, metals ini di M-Trade ada masuk di Antam, meskipun ada sentimen negatif, dia kalah gugatan 1 ton emas, kayaknya nggak terlalu ngaruh deh ke FA-nya dia gitu. Jadi ini path-nya Antam kira-kira dia bakal mantul tuh mungkin sampai sekitar 1915 sampai 2000-an gitu ya. Jadi bisa ada koreksi gitu, koreksi dikit setelah kena 1900 sampai 2000-an. Oke, terus kemudian Inco. Inco agak-agak seret, dia ada kena MA 200 di sini, tapi kalau kita pasang Fibonacci ini bisa ketahuan juga resistennya di berapa. Jadi ini bisa mantul sampai level 6000 sampai 6000-an untuk Inco, tapi kita diantam dulu, dan sifatnya pantulannya jangka pendek doang guys gitu. Ryan Lau ini follower aku udah pinter-pinter semuanya. Hari ini kebanyakan saham mantul tapi volumenya nggak tinggi, bener ya. Jadi volumenya nggak begitu tinggi. Jadi kita nggak ngambil banyak saham, cuman diantam doang gitu untuk yang metalsnya. Oke teman-teman, tanggal 23-24 nanti ada workshop Super Trader Express, which is kita udah lama banget, kayaknya udah 2 tahun nggak bikin workshop gitu karena pandemi, dan kita adain lagi yang online. Tapi online ini sifatnya express, jadi bukan workshop yang 8x2 jam, 8x2 sama dengan 16 jam, tapi 4 jam, supaya teman-teman juga bisa nggak capek lah, belajarnya lebih enak. Tanggal 23-24 langsung aja daftar di boleh ke mtrade.id/WhatsApp, boleh juga DM saya workshop, nama email WhatsApp teman-teman ya. Dan hari ini ada promo Harbolnas juga sampai tanggal 7 nanti. Jadi yang daftar M-Trade baru itu ada dapat bonus 7 bulan, cuman ini sangat terbatas sekali, sehari dibatasi kuotanya. Oke, tadi Polandre bilang harga cabai rawit naik ke 130 kilo per kilogram. Lebih baik beli saham ketimbang beli cabai rawit. Ya, dari trader saham boleh kok kalau mau beralih jadi trader cabai rawit. Oke.
aku mau bahas Jasa Marga juga ya. Jasa Marga ini menarik secara fundamental dan secara teknikal gitu. Jadi Jasa Marga secara fundamental dia ada di Vestasi Bisnis ya. Jadi ada di Vestasi Bisnis sekitaran 40% saham tol Sheikh Muhammad bin Yaseb gitu. Jadi dia udah menandatangani perjanjian jual beli saham dengan PT Marga Utama Nusantara, anak usaha dari Meta ya, PT Nusantara Infrastruktur Tbk gitu, atas penjualan jalan layang Jakarta Cikampek yang bernama Sheikh Muhammad bin Yaseb atau MBZ gitu. Dan udah setuju mengalihkan 2,26 juta lembar saham atau 40% dari total 80% sahamnya di jalan layang MBZ senilai 4,03 triliun. Dan penjualan saham ini dilakukan untuk menaikkan atau mengoptimalkan portfolio bisnisnya dia gitu ya, untuk memperbaiki kualitas aset. Teknikalnya kita lihat untuk Jasa Marga. Oke, Harum nanti aku bahas juga ya. Jasa Marga hari ini patternnya kayak gini. Sempat breakdown, jadi ada beberapa saham yang sempat breakdown tapi kemudian naik lagi. Error mulu nih. Ya ini breakdown dari sini 3570. Tapi dia ketahan di support 3.500. Kayaknya naiknya juga cuman temporer. Volumenya memang lebih tinggi dari kemarin, tapi ini masih sideways. Jadi wait and see dulu, jangan buru-buru. Terus ini ada yang nanya TINS tadi, kelupaan aku bahas TINS-nya. Baiklah, mari kita bahas untuk TINS. Oke. Support kuat kan kemarin kita infoin di 1365-an ya, dekat area low 18 Februari. Ini mantul dikit. Kemungkinan dia bakalan mantulnya sampai di sini. Nah, kenapa kita pilih Antam sampai 1450-an, 1460? Jadi nggak banyak. Kenapa kita pilih Antam daripada TINS? Kalau teman-teman perhatikan, TINS ini dia udah turun mantul beberapa kali. Jadi ibarat bola tuh udah mantul beberapa kali. Sedangkan Antam ini sama sekali. Dia tuh turun dan belum ada mantulnya, jadi turunnya lebih sharp. Biasa kalau turunnya lebih sharp, pantulannya akan lebih oke gitu. Disclaimer guys ya. Oke, PTBA gimana? Mari kita bahas ITMG. Udah, ITMG aku udah bahas tadi. PTBA belum. Sekarang aku bahas PTBA ya. Oke, kita bahas PTBA. Baiklah, PTBA ini sesuai dengan path yang kita gambar. Dia mengalami technical rebound lebih tinggi dari yang kita expect. Kita expectnya sampai 3860, ternyata bisa sampai 3960 hari ini. Cuman setelah itu dia akan bisa ada koreksi lagi, dan aku benerin chartnya aja dulu. Belum tentu dia breakdown koreksinya, tapi yang jelas kalau dia naik di sini dia bisa sideways balik ke 3630 lagi. Jadi manfaatkan buat trading jangka pendek aja. Indi udah tadi, Indi aku udah bahas. Harum yang belum. Nah, ini Harum, kemarin kita juga bahas supportnya kan dia. Ini gambar chart kemarin, kita gambar chart kemarin. Harum, ini support yang pertama, target dari pattern head and shoulders-nya. Support yang kedua, ini target dari, ini low di 23 September di sini. Ya, jadi dia mantul dulu sedikit. Ini paling mantulnya sampai di sini. Ada dua skenario. Dia bisa turun, naik lagi, atau dia bisa turun, bablas breakdown di sini. Jadi benar-benar kita wait and see dulu, jangan terburu-buru dulu gitu. Oke, terus Japfa gimana untuk saham-saham yang kecil-kecil ya? Oke, aku bahas Japfa ya. Japfa ini kelihatan banget sebenarnya ada pattern akumulasi. Cuman pas dia turun di sini turun dengan jatuh harganya tuh sharp, volumenya nggak begitu gede gitu ya. Jadi ini menurutku ini koreksi normal aja untuk Japfa.
Jadi buat teman-teman yang mau investasi sih sebenarnya bisa ya, bukan investasi yang banyak-banyak banget ya. Jadi Java ini dicicil aja, semakin dia dekat dengan 13.50 tuh semakin best price untuk jangka menengah panjang. Oke, terus Adaro. Tadi aku belum bahas Adaro ya, kayaknya udah deh. Udah kok Adaro. Adaro udah di awal tadi. Jadi dia tanda, ada kemungkinan dia bentuk lower high. Ini high, ini high. Nah, kemungkinan bentuk lower high yang ketiga gitu. El Johan lucu apa nih? Aku ngantuk guys. Mari kita invite coach. Siapa namanya? Afif. Kurang tidur tadi malam, entah kenapa tidurku malam sekali. Oh Lucy kok lucu ya. Saratoga. Oke, aku bahas Saratoga dulu bentar ya. Intinya sih market ini pantulan technical rebound-nya tuh cuman dead cat bounce aja, naik sementara. Nah, abis itu setelah dead cat bounce, what to expect? Aku kasih lihat chart IHSG lagi, what to expect kalau ini naik. Oke, aku gambar ya. Gambarnya aku edit deh. Ini naik. Dia bisa sideways di sini dulu. Ya, jadi dia bisa sideways di sini dulu nih. Kalau misalkan langsung balik naik gimana? Oh ya bagus. Cuman mesti dilihat yang bawa naik apa, saham-saham yang fundamentalnya oke nggak gitu. Kalau misalkan yang bawa naik kayak saham-saham teknologi sih, kita juga masih wait and see dulu gitu ya. Nah untuk GoTo sendiri, aku mau update GoTo nih. Jadi memang kemarin yang sempat bikin IHSG naik selama beberapa waktu terakhir itu kan sebenarnya GoTo ya. Nah ini terus kemudian dia sekarang koreksi turun sampai ke sini, ini normal banget sih koreksinya sih. Jadi justru biarin dia sideways dulu gitu, masih bisa turun. Coach Afif kemana ya? Ya bener nih, mana ya udah di invite. Coach Will lagi sibuk urus baby, iya bener. Biarin dia urus baby dulu. Oke, aku mau bahas Saratoga. Indi buka lagi Cici, kelewatan tadi. Yang lain deh. Nonton morning briefing aja besok ya. Oke. Saratoga ini kena support normal. Kemungkinan dia mantul. Masih bisa turun lagi untuk Saratoga, bisa sampai 2010. Jadi kita wait and see dulu sih buat Saratoga ini. Sabar-sabar aja ya. Nah, ini pas kena support di sini nih. Ini high pada 17 November 2021. Bisa koreksi normal sebesar apa ya? Koreksi normal sebesar apa kita nggak nargetin sebesar apanya. Cuman selama volume transaksinya kecil, pas dia turun harga volume transaksi kecil itu masih normal. Perjalanan membawaku bertemu denganmu, aku bertemu kamu. Michael. Oke. Afif, udah cakep, orasa dandan yora popo kata. Itu siapa kata? Handakawi bawa. Aish. Halo Mike. Oke, invite Michael aja katanya. Aku invite Michael bentar deh. Di situ baru aku invite Afif. Oke, Michael mau nggak ya nemenin aku biar aku nggak ngantuk? Gak di approve sama semuanya. Coach Afif ini lagi kendala teknis sih dia. Yeay, William kok nggak pernah muncul ya? William lagi urus tuh baby, dia lagi punya anak. Jadi aku kasih waktu biar dia istirahat dulu lah, biar urus anaknya dulu. Oke. Bicara soal BBKP, banyak yang nanyain BBKP ya. BBKP ini dapat pinjaman 3 triliun dari Kukmin Bank. Terus teknikalnya gimana? Beberapa hari kemarin ada yang nanya kayak, oh BBKP nyangkut gimana nih gitu. Ya, ini mah tunggu technical rebound aja guys. Harusnya udah cut loss dulu. Aku juga sempat dulu kena cut loss di sini. Waktu dia masih volatile di sini gitu. Michael gak approve, udah aku invite gak approve. Yang Mtrade ID aku lagi kendala teknis. Miss, price turun tajam tapi volume kecil gimana tuh? Saham apa sih Pak Budi? Harga turun tajam tapi volume kecil. Saham apa? Aku coba lihat.
Sama apa? Error signalnya, iya nih nggak bisa invite. Aneh, Afif nggak bisa masuk, Michael nggak bisa masuk. Aku invite siapa ya? Oke, ini pada alasan semua, jangan-jangan pada ngantuk semua. Price turun tajam tapi volume kecil ya, tetap kalau misalkan kena stop loss tetap di-cut sih Pak, gitu. Misalkan kena stop loss ya, tapi aku kan nggak tahu nih saham apa. Kalau bisa di-mention lebih bagus gitu. Karena aku pernah tuh kejadian harga saham turun, bahkan turunnya nggak banyak. Harganya turun dikit, volumenya juga turunnya dikit-dikit gitu. Tapi habis itu turun terus. Jadinya ya intinya kalau udah breakdown support mau volume besar mau kecil ya keluar dulu aja gitu. Apalagi kalau udah agak-agak jauh dari supportnya. Kalau masih dekat dengan support sih masih ada toleransi gitu. Invite semua, Westa invite semua, nggak bisa masuk. Miss Sujon apa sih? Tadi TMG gimana? Gak perhatiin. BBKP belum jelas, masih akan turun Pak BBKP. Om Ben aja gak ada Om Ben. Om Ben nggak ada di sini, dia lagi hangout kali ya. Unilever, baiklah aku ke Unilever. Berhubung gak ada yang bisa masuk ke IG Live ini, pada error, baiklah aku jawabin pertanyaan kalian. Unilever balik ke level best price dia 4630 dan dia balik ke pattern flag-nya. Be very careful here, kalau pattern flag-nya gagal, dia malah di sini membentuk double tops. Kalau double topsnya terjadi, maka dia akan turun sampai ke level berapa? Double tops, copy paste, sampai ke 4.200. Kalau kalian nggak percaya dengan company ini, seandainya udah beli di bawah 4.000 dan udah cuan, terus kalian nggak percaya, wah jangan-jangan aku invest jangka panjang dia turun-turun lagi nih, ya wis lah trading jangka menengah aja atau trading jangka pendek aja, nggak perlu kok harus investasi. Kenapa? Karena kalau investasi kamu mesti benar-benar punya conviction, punya satu keyakinan terhadap perusahaan ini. Jadi aku kasih tahu dulu Unilever. Kalau dari sini patternnya dia masih membentuk pattern flag, dan ini diajarin juga di workshop Super Trader tuh, kita nggak cuma ngelihat sepotong-sepotong technical aja. Bedanya workshop Super Trader Express dengan yang di luar, belajar teknikal misalkan beli buku di luar, yang dibeli itu ya pengalaman saya sih gitu. Jadi gimana connect the dots, ngelihat segala suatu situasi itu jadi satu gitu ya. Jadi ini contoh ya, di sini kalian ngelihat ini ada pattern flag, tapi di waktu yang sama ini ngelihat pattern double top juga gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Wait and see. Kalau misalkan dia kena 4630, kalian mau buy on weakness silakan, tapi kalau misalkan breakdown ya mesti cut loss buat tradernya. Sedangkan kalau buat investornya, makin turun makin dibeli, makin menarik gitu. Oke? Asing yang sibuk banyak akum, gue yang panen raya. Enggak, asing hari ini banyak yang jualan. Kok hari ini ya, beberapa waktu terakhir asing banyak jualan. Coba kita cek untuk foreign. Let me check. Iya, selama sebulan ini investor asing net sell, dan juga hari ini tuh masih net sell di market reguler sekitaran 455 miliar rupiah banyak, dan di pasar reguler tuh asing jualan BRI 312 miliar, MDK 76 miliar, Adaro 62 miliar, Astra International 48 miliar, dan Inco 37,8 miliar. Akhirnya ada yang mau nge-live bareng aku ditolak terus sama Afif. Halo semuanya. Yes. Oke, ya jadi asing tuh masih jualan banyak banget nih. Bulan ini investor asing net sell 8,5 triliun, dan selama investor asing masih net sell, kita jangan terlalu agresif pakai modal kita, apalagi trader itu. Kalau investor mah beli dikit sampai di bawah juga dapat murah juga kalau modalmu banyak. Kalau modalmu dikit ya beli aja di bawah langsung. Oke, Coach Afif, kenapa nih investor asing net sell 8,5 triliun selama sebulan ini di market kita? Bukankah ekonomi Indonesia lagi solid gitu? Iya, memang kalau misalkan kita bicara ekonomi Indonesia, teman-teman, masih ya nggak ada perbedaan lah dengan bagaimana kondisi kita di bulan-bulan lalu gitu. Karena ya kita masih solid dengan kita masih diuntungkan
dengan komoditi yang harga komoditi tinggi ya, terutama untuk batu baranya juga masih tinggi. Tapi memang yang perlu teman-teman perhatikan adalah kenapa investor asing ini net sell itu lebih kepada take action investor asing di market-market Asia, terutama di emerging market atau market yang menengah ke bawah gitu ya, atau negara berkembang gitu. Karena kalau misalkan kita perhatikan, saya mendapat salah satu laporan dari Bloomberg gitu di salah satu situsnya, itu ternyata investor asing itu udah outflow sekitar 40 miliar USD gitu di market Asia. Kalau dihitung-hitung itu nilainya sekitar 580 triliunan gitu rupiah gitu, dan itu cukup besar ya, karena ini selama satu kuartal tersebut investor asing udah keluar segitu. Nah, memang Indonesia bukan menjadi negara yang outflow-nya itu paling besar, tetapi kalau kita melihat dari outflow Indonesia selama sebulan itu sudah 8,5 triliun, itu cukup tinggi teman-teman. Dan kalau saya melihat investor asing itu ada beberapa poin yang mereka perhatikan kenapa mereka harus take action untuk outflow dari Indonesia. Yang pertama adalah tentu tentang resesi AS dan juga perlambatan ekonomi global ya. Itu pasti, karena ya kita mau nggak mau harus yakin bahwa ketika ekonomi AS itu akan resesi, kemudian pertumbuhan ekonomi global itu melambat, mau nggak mau Indonesia itu akan terkena dampak meskipun secara tidak langsung ya, gitu. Itu yang saya lihat. Sehingga kalau misalkan asing sekarang itu spare cash, melebih banyakkan porsi cashnya dibandingkan dengan saham ataupun instrumen lain, itu cukup wajar gitu. Karena kalau misalkan market itu jatuh dalam, ya investor asing mesti tunggu untuk bottoming-nya mana, mereka akan masuk. Itu yang saya lihat yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mungkin menjadi resiko paling besar juga adalah terkait bagaimana asing menilai tendensi untuk BI ini masih akan menahan suku bunga Indonesia gitu. Karena memang selama ini kayaknya BI masih cukup nggak terlalu mau agresif lah untuk menaikkan suku bunga. Padahal kalau misalkan BI ini nggak mau menaikkan suku bunga dan mereka concern untuk akan fokus ke pertumbuhan ekonomi Indonesia, ada dua resiko paling nggak yang harus siap-siap BI terima. Yang pertama adalah inflasi pasti tinggi, itu pasti. Dan yang bahaya adalah ketika inflasi tinggi tetapi daya beli masyarakat itu nggak bisa melampaui untuk membeli harga barang-barang, itu pasti akan tidak baik buat ekonomi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dan menjadi poin utama asing adalah dari sisi nilai tukar rupiah. Mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa kalau nilai tukar rupiah itu melemah? Yang sekarang kalau saya cek itu harganya sudah di 14.990, 10 poin lagi itu udah 15.000 teman-teman. Itu kenapa kok semakin melemah, itu semakin buruk buat investor asing, karena ya gini, misalkan investor asing bisa cuan di saham-saham di Indonesia gitu, karena mungkin capital gain yang cukup besar, kemudian potensi dividen dari Indonesia juga cukup tinggi gitu. Tapi yang perlu perhatikan adalah ketika mereka itu akan balik ke kurs mereka, which is itu adalah USD, apakah mereka bisa untung kalau misalkan nilai rupiah kita melemah? Itu yang sekarang masih pertanyaan besar buat asing. Kalau misalkan rupiah arahnya masih melemah, apalagi BI mungkin akan menahan suku bunga lagi, ya ini akan menjadi risiko yang cukup besar yang saat ini saya lihat, sehingga investor asing tetap harus outflow dulu dari Indonesia untuk saat ini. Oke, Coach Afi, aku mau bahas tentang SPX Index Amerika ya, dan Dow Jones. Kita mau lihat ini, dan juga kita mau lihat USD dibandingkan dengan mata uang rupiah kita gimana. Oke, sekarang kita perhatikan teman-teman ya. Indonesia perekonomian memang membaik, tapi kalau dari Amerika, dari paman Sam, mereka bersin-bersin, kita kena juga. Dan bicara tentang tapering ini bukan satu hal yang cuman kayak nakutin di sana doang gitu, tapi sebenarnya bukan masalah nakutin sih sebenarnya. Dampaknya tuh terasa di mana-mana, bahkan sampai di sektor real juga gitu. Jadi kalau kita perhatikan, banyak yang startup teknologi, perusahaan-perusahaan teknologi ya, mungkin kalau dibilang startup udah nggak startup lagi karena udah gede gitu. Kenapa mereka banyak sekali yang melakukan layoff massal, karyawan massal gede-gedean? Karena mereka bersandar pada suntikan dana dari investor besar. Nah, kemana larinya duit dari investor besar ini sih? Masaan iya mereka tuh berinvestasi pada perusahaan startup teknologi ini dengan uang utangan bank gitu? Enggak juga kan?
pertanyaannya kemana larinya duit mereka? Investor-investor gede dari US ini. Duitnya lari investasi ke instrumen investasi yang lain, salah satunya ke treasury. Karena imbal hasilnya akan dilihat lebih besar dan juga lebih stabil gitu. Maka dari itu, yang pertama berasal dulu tuh di sektor real, di perusahaan-perusahaan private, non-public. Dan kemudian perusahaan publik itu juga kena gitu. Ya, terutama jadi panjang dulu ngomongnya. Terutama di private dulu, terus kemudian di publiknya juga kena. Inilah yang menyebabkan kenapa tapering itu jadi agak-agak berisiko buat pasar saham. Nah, sekarang kita lihat di SPX, S&P 500. Kita lihat di sini ya, S&P 500 ya. Viv, itu komen-komen fans kamu tuh pada iseng tuh, Viv. Fans berat Afif. Oke, kita lihat S&P 500. Dia udah breaking down dari pattern head and shoulders gede banget. Beberapa bulan yang lalu, kalau kita jeli, kita perhatikan ini, Indonesia tuh bertahan lama. Dan breakdownnya baru aja belakangan Indonesia. Dan bagusnya Indonesia masih bisa naik recover terus marketnya. Nggak sedalam ini. Nah, jadi ini US market masih tren turun, terus bisa sampai 35-32 untuk S&P 500, dan juga ini indeks Dow Jones-nya ini juga sama, dia udah breaking down dari ini stage 3, jadi dia sekarang dalam stage 4-nya, benar-benar lagi masa winter banget. Nah teman-teman kalau mau tahu ya gimana membaca stage di market ini, kita ajarin di workshop Super Trader, dan nanti kita kasih case study-nya. Aku juga akan cerita pengalaman aku di tahun 2008, 2013, dan 2018 beberapa kali mengalami krisis itu gimana cara mengantisipasinya. Kenapa kok sekarang Ellen kok tenang-tenang aja, nggak stres? Sebenarnya bukan gitu ya, karena udah tahu bahwa semua tuh akan kembali kalau saham fundamentalnya bagus. Sekarang kita lihat USD, bandingin dengan mata uang rupiah kita. Oke, teman-teman lihat ini nggak? Ini garis yang aku gambar beberapa hari yang lalu. Hari ini kesentuh. Jadi lihat dari chart USD ini 14.985 atau hampir 15 ribuan, dan ini merupakan level tertinggi ya. Jadi mata uang US dollar dibandingkan dengan rupiah ini menguat terus, rupiahnya melemah. Dia tertinggi sejak sekitaran tanggal 8 September 2020. Jadi menguat terus. Jadi dalam hampir 2 tahun ini sampai ke level 15.000. Nah, path-nya gimana untuk US dollar ini? Masih akan terus naik. Kalau turun dia koreksi normal sampai 14.800, dia masih bisa akan naik. Ini penting teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu IHSG kemana, teman-teman mesti tahu dulu ini US dollar dia mau kemana gitu. Selama mata uang kita masih melemah, ya indeks kita juga masih akan terkoreksi juga. Next resistance atau next target US dollar bisa sampai ke 15.800, dan kalau ini masih berkelanjutan terus bisa sampai ke level 16.725, tapi kayaknya kemungkinannya kecil, 15.800 masih bisa. Jadi teman-teman kalau misalkan nanya apakah sebaiknya kita beralih ke investasi US dollar, aku sih nggak menyarankan demikian, karena nanti bakal bikin rupiah kita makin lemah, dan ini kayaknya cuman dalam rentang waktu pendek aja, rentang waktu kayak mungkin 1 bulanan kali ya gitu. Teman-teman kalau mau diversifikasi sebenarnya selain saham, itu sebenarnya teman-teman lebih ke investasi reksadana pendapatan tetap RDPT untuk mengamankan uang dulu sementara gitu. Tapi kalau misalkan kamu punya uang dingin, nggak sampai yang terlalu gimana banget, nggak perlu ke RDPT juga, misalkan cash dulu, stay cash. Terus pas saham-saham lagi banyak turun kayak gini, tunggu di area support terkuatnya, contohnya kayak BCA udah aku sebut support terkuatnya, BRI dan kawan-kawan, itu bisa nyicil masuk dikit-dikit. Karena kalau semuanya kamu pindahin ke RDPT, nanti begitu sahamnya murah, kamu nggak bisa masuk di situ. Jadi ini tips untuk untuk muter-muterin duit kita. Kalau misalkan saham lagi kurang bagus tuh masuk kemana gitu. Tapi jangan semuanya dimasukin ke situ. Mesti sedia cash untuk masuk saham juga. Oke. Coach Afif, aku mau nanya nih. ITMG dari sektor batubara ini kok naiknya paling tinggi? Kenapa ya?
Iya, memang kalau misalkan kita bicara fundamental saham batubara masih sama ya teman-teman. Kalau kita lihat harga batubaranya masih tinggi, ya otomatis secara prospek dari laba bersih dan juga pendapatannya masih akan tinggi juga di tahun ini gitu. Tapi kenapa ITMG yang menjadi paling diapresiasi oleh market? Ada beberapa hal yang saya lihat untuk saat ini gitu. Yang pertama adalah tentu dari sisi ekspor ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara batubara, emiten yang memiliki porsi ekspor batubara paling tinggi, terutama untuk batubara thermal ya, atau batubara yang digunakan untuk mengaktifkan pembangkit listrik tenaga batubara, itu namanya batubara thermal, itu adalah ITMG yang paling tinggi gitu. Porsi ekspornya itu per tahunnya sekitar 73% gitu. Itu dilakukan untuk ekspor, sehingga kalau misalkan kita melihat bahwa kondisi saat ini di India, kemudian di Asia Timur, kemudian di Eropa, mereka butuh batubara tambahan, ya ITMG yang memiliki availability paling tinggi dibandingkan yang lainnya, karena porsi ekspor mereka cukup tinggi. Itu yang pertama yang saya lihat gitu. Dan yang kedua adalah ITMG ini memiliki kontrak harga spot, teman-teman. Jadi kalau kita bicara batubara, itu kan ada kontrak harga batubara antara emiten dengan konsumennya. Aku mau beli di harga berapa nih gitu. Nah, ITMG itu memiliki kontrak yang namanya kontrak spot. Jadi kalau teman-teman lihat harga batubara yang setiap hari berfluktuasi, nah ITMG punya sebagian kontrak itu yang berdasarkan fluktuasi itu gitu. Sehingga kalau misalkan kita masih lihat sekarang harga batubara masih di 390 USD per ton, ya ITMG menjadi yang paling benefit gitu. Okay. Itu yang kedua yang saya lihat. Yang kedua adalah yang ketiga, ada 4 poin yang saya perhatikan gitu. Yang ketiga itu terkait dengan ekspansi bisnis. ITMG ini selama ini saya belum melihat mereka akan ekspansi ke bisnis baru ya, karena ya mereka kayaknya kalau Adaro kan mau ke smelter untuk aluminium dan yang lainnya mungkin ke EBT. Nah, ITMG belum punya, sehingga kita bisa expect dividen ITMG itu akan lebih besar. Itu yang ketiga. Yang terakhir terkait dengan valuasi. Kalau saya menggunakan valuasi PE rasio, teman-teman, ITMG itu memiliki PE paling rendah gitu, sekitar 4 kali PE gitu. Sedangkan yang lainnya kayak Adaro, PTBA, Indi, itu mereka sudah di 4,8 ke atas gitu. Artinya memang secara valuasi ITMG yang paling atraktif sih. Oke, menarik. Oke, ini pada bercandaan, kira-kira mau tak kasih watchlist saham apa enggak nih? Kelelean kabeh. Kasih watchlist nggak? Jauh kawan-kawannya. Atau watchlistnya besok aja di Mtrade aja di morning briefing ya. Coach Mtrade punya watchlist beberapa saham, ada 4 saham. Aku mau review satu sektor aja nih, satu sektor lagi ya. Watchlistnya besok di morning briefing aja sama Coach Afif ya. Coach Afif dikudain terus sih malam hari ini sih, jadi watchlistnya nggak dibocorin ya Coach ya. Oke, ya kita ke BSDE. BSDE tuh kemarin sempat breakdown dari 890, hari ini mantul lagi. Cuman ya guys, ini jatuhnya kemarin volumenya gede, ini mantulnya volumenya kecil, jadi wait and see dulu aja. Buat yang investing masih hold, aku sih masih ngehold aja sih BSDE gitu. Buat yang trading ini kamu harus hati-hati, breakdown dari 890 ini rawan profit, rawan dia lanjut turun lagi gitu. Terus yang bingung investor atau trader mesti gimana? Kalau kamu bingung kamu investor atau trader, kamu ikut caranya trader aja. Kenapa? Karena kalau caranya investor turun itu gak di cut loss selama perusahaannya masih bagus, kamu bisa stres. Jadi yang masih pemula yang nggak siap nge-hold lama, nggak ngerti alasannya investing, ya udah kamu trading aja dulu. Oke ya, kasih tahu dong watchlistnya. Besok aja. Oke. Toba, SMRA. Aku ke SMRA dulu dong. SMRA ada kaitannya dengan BSDE tadi. Oke ya. Ini masih trennya turun dan ini nggak bagus secara teknikal. Pattern kayak gini tuh nggak bagus. Jadi pattern high-nya ini diperhatikan juga guys gitu. High-nya kalau bentuknya kayak apa ya, bahasa Jawanya tuh delosor. High-nya tuh delosor kayak gini, bentuknya kayak gini. Nah ini juga, jadi high-nya tuh bukan high yang gini loh, bukan high yang bentuknya kayak gini. Nah ini kuat. Kalau kayak gini,
Ini artinya dia naiknya cuma dikit, terus turunnya banyak. Jadi tren turunnya tuh kuat banget. Dari sini tuh ketahuan sebenarnya SMRA dan BSDE itu investor besar lebih suka mana? Lebih suka BSDE. BSDE tuh masih di posisi di sini-sini. Kalau secara teknikal dia nggak turun-turun, nggak breakdown. Sedangkan kalau SMRA dia udah breakdown sejak lama gitu. Jadi ini support kuatnya. Oke, Coach Afif, any update for property? Budi Kaing. Ya, mungkin kalau properti saya lebih concern ke ini ya teman, kredit properti. Jadi di bulan Juni lalu itu kan pertumbuhan kredit di Indonesia secara total itu masih tumbuh 9%, dan surprisingly ternyata kredit properti itu juga memiliki pertumbuhan yang cukup oke gitu. Jadi kalau saya lihat meskipun ada potensi ya di tahun ini mungkin ada kenaikan suku bunga beberapa kali, ya saya rasa kayaknya untuk konsumen masih cukup optimis ya bahwa mereka bisa kredit properti dan mereka mampu untuk membayar kreditnya. Jadi ini mungkin akan potensi yang cukup oke juga buat properti ke depan. Apalagi dengan kondisi inflasi tinggi ya. Biasanya itu kalau misalkan inflasi tinggi, investor yang punya duit besar itu larinya ke properti gitu, karena secara nilai itu bisa menjadi hedging juga, Miss. Oke. Toba, banyak yang nanya Toba ya, sorry to say ya, Toba ya, kayaknya ini harus batasi resiko karena semakin jatuh volumenya tuh semakin kecil, semakin nggak ada volume gitu. Kalau misalkan nunggu dia rebound atau naik ke sini kayaknya bakalan lama deh. Oke. Bahasa Koreanya nyungsep, oh beda, glosor sama nyungsep itu beda, geblak beda lagi. Ini jadi ngomongin apa sih? Misalnya nggak salah invite Coach Afif malam ini rame komentar jadinya karena Coach Afifnya makin ganteng ya. Aku nggak tahu apa kamu pakai filter apa jadi kayak model-model vintage. Ini filter yang biasanya, Miss. Oke ya, jadi vintage gitu. Era gimana, Fif? Rokok sama Era terakhir kita bahas. Oke, kalau rokok valuasi sudah cukup deep ya. Era nggak usah, rokok aja. Ngantuk aku. Oke, kalau valuasi untuk rokok udah cukup deep. Mereka semua udah di bawah sudah di bawah rata-rata PI 5 tahunnya. Jadi cukup oke secara valuasi. Kemudian tahun depan di tahun 2023 mungkin kita antisipasi kenaikan cukai rokok sekali aja. Kemudian kalau misalkan di tahun 2024-nya ya saya bisa expect bahwa cukai rokok nggak akan naik lagi gitu, karena biasanya ketika tahun pemilu itu cukai rokok nggak naik. Ini yang mungkin akan menjadi sentimen positif buat rokok ke depan, Miss. P1 dibahas besok di morning briefing besok. Terus aku cuma bahas kilas tentang Era lagi di support kuat, dan ini jadi salah satu watchlist and trade juga gitu. Oke? Dan watchlist yang lain masih banyak dari sektor komoditi tuh udah tak bocorin tuh. Ada yang komoditi energi, non energi, ada juga. Jangan lupa teman-teman, tanggal 23-24 ada workshop, jangan sampai kelewat karena kita jarang banget bikin workshop ya. Dan ini workshop Super Trader Express, nggak ada lagi fasilitas receipt sih guys. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya one day kita bikin offline, ya masih suasana pandemi gini, kita juga mau batasin juga jumlah pesertanya. Cuman untuk peserta yang dulu punya, kalau mau receipt di online ini masih bisa, yang pernah ikut workshop Super Trader yang dulu punya. Dan tapi nggak bisa masuk ke Discord. Jadi nanti di workshop Super Trader itu kita akan ada dibahas case study-nya satu-satu oleh Coach and Trade. Case study teman-teman ngerjain gitu, dibahas lewat Discord gitu, dibahasin satu-satu gitu. Jadi semoga bisa lebih intensif ya, dan saya jelasin nanti dibantu coach-coach untuk ngecekin satu-satu. Coachnya ada yang ngajar nggak? Ada, coach technical ada yang ngajar, tapi lebih banyak saya yang ngajar gitu. Oke. Thank you semuanya, saya Elme dan Coach Afif. Selamat malam buat yang mau ikut workshop atau yang mau daftar Mtrade. Ada promo Harbolnas, promonya lumayan banget sampai tanggal 7 aja. Langsung ke mtrade.id/WhatsApp atau DM aku aja. Mtrade atau workshop, nama email dan WhatsApp. Sampai belibet terus. Coba Coach Afif kasih satu closing statement apa? Waduh, saya nggak siap-siap Miss closing statement. Ya, market masih akan berfluktuasi karena memang secara sentimen masih up and down. Jadi teman-teman mungkin untuk kondisi sekarang lebih berhati-hati buat trading dan spare cash lebih banyak aja sih. Itu aja, Miss. Itu aja. Kirain kamu mau kasih pesan
Yang penting happy, mau market naik mau turun, yang penting happy dan senyum selalu seperti kami. Oke, selamat malam semuanya. Salam profit, sehat selalu ya. Udah. Bye semuanya.